Rohmu yang Puji Tuhan, hidup damai sejahtera Tuhan kita, penuhiku. Yesus Kristus, menyertai kita semua. Tema pagi ini adalah pentingkah baptisan Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita, pentingnya baptisan Roh Kudus. Di dalam Lukas 3 ayat 21 sampai dengan 22, dengan judul perikop Yesus, Anak Allah, dibaptis. Firman Tuhan berkata, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Yesus sebelum memulai pelayanannya pada umur 30 tahun, dibaptis air oleh Yohanes Pembaptis. Dan pada saat yang bersamaan juga, Yesus menerima baptisan Roh Kudus dari Allah Bapa di sorga. Seperti kita ketahui di perikop selanjutnya, pada saat Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, dikatakan Yesus yang penuh Roh Kudus, Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Sejak saat di mana Yesus mengalami baptisan Roh Kudus, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Yohanes 1 ayat 32 sampai dengan 33 berkata demikian, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu di dalam Yohanes 1 ayat 49, sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus menjanjikan sesuatu kepada kita, yaitu janji yang akan diberikan Bapa di sorga untuk kita. Firman Tuhan berkata, dan aku, Yesus, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus yang dimaksudkan. Roh Kudus adalah janji Bapa di sorga, diberikan untuk menyertai kita selama kita di dunia ini. Dan seperti kita ketahui di dalam Kisah Para Rasul, pasal pertama ayat 5 dan ke-8 berkata demikian, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan selanjutnya kita ketahui bagaimana proses murid-murid Yesus mengalami baptisan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 1 sampai dengan 4 dengan judul perikop Pentakosta berkata demikian, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, peristiwa pertama kali mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus dengan tanda berbahasa lain sesuai yang diberikan oleh Roh Kudus saat itu,
Inilah yang disebut pengalaman baptisan Roh Kudus. Roh Kudus seringkali digambarkan seperti merpati dan api di dalam firman Tuhan. Kisah 19 ayat 2 sampai dengan 6. Paulus berada di Efesus. Ayat yang kedua berkata demikian, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu Paulus berkata kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Dari peristiwa di atas kita bisa mengerti bahwa baptisan air saja tidak cukup. Tetapi sebagai orang percaya kita juga perlu menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam bahasa roh sesuai yang diberikan oleh Roh Kudus. Cara setiap orang menerima baptisan Roh Kudus bisa berbeda-beda. Ada yang saat sedang berdoa, ada yang dengan penumpangan tangan, ada yang saat mendengarkan firman Tuhan. Seperti Kisah 10 ayat 44 sampai dengan 46. Dengan perikop Petrus dan Kornelius. Dikatakan demikian, ketika Petrus sedang berkata demikian, sedang berkhotbah, sedang memberitakan Injil, maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat mereka menerima karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Pentingkah baptisan Roh Kudus? Yang pertama, kita perlu perhatikan Yesus menerima baptisan Roh Kudus sebelum memulai pelayanannya. Yang kedua, murid-murid Yesus menerima baptisan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Dan yang ketiga, orang-orang percaya yang diajar oleh murid-murid Yesus, mereka diajarkan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah salah satu peristiwa penting yang harus dialami setiap orang percaya. Karena melalui baptisan Roh Kudus, kuasa Tuhan akan lebih dinyatakan dalam hidup kita orang percaya. Satu-satunya syarat untuk kita bisa menerima baptisan Roh Kudus adalah percaya kepada Tuhan Yesus dan terima kepenuhan Roh Kudus saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang belum menerima baptisan Roh Kudus, kita perlu kesabaran di dalam menunggu. Baptisan Roh Kudus bisa diberikan setiap saat ketika kita sedang berdoa, mendengarkan firman, menerima tumpang tangan, bahkan di saat yang tidak terduga, di mana saja saat kita bersekutu dengan Tuhan, saat di mobil, di rumah, dan di tempat-tempat lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan batasi Tuhan Yesus untuk memberkati kita dengan membaptis kita dengan Roh Kudus. Percaya dan terima kepenuhan Roh Kudus saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang belum menerima baptisan Roh Kudus pada pagi hari ini, saat ini Tuhan, kami memberkati mereka, mengurapi mereka, supaya mereka menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Terima baptisan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin.